Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Lucy Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat mengambil tempat di hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa kesalahan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, terang yang mengubahkan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika suatu malam di rumah kita tiba-tiba mati lampu, paling tidak untuk beberapa saat kita bisa kaget, takut, dan cemas dalam gelap. Segala sesuatu jadi tidak jelas. Kita bingung kenapa tiba-tiba gelap. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana. Tapi jika tiba-tiba seberkas cahaya menerobos masuk, rasa takut dan cemas itu akan perlahan hilang dan kita mulai tenang. Apalagi jika kemudian cahaya itu memenuhi seluruh ruangan, menghalau semua gelap, betapa kita sangat lega. Hanya dibutuhkan satu sumber cahaya agar kita bisa melihat dan tahu harus berbuat apa. Dalam dunia yang gelap ini, Yesuslah terang itu. Ia datang ke dunia membawa terang kebenaran, yaitu keselamatan, supaya manusia yang ada di dalam kegelapan atau dosa bisa melihat dan datang kepada terang itu. Kita boleh baca Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Sekarang kita telah menerima terang kebenaran Kristus, bisa hidup dalam terang dan tahu apa yang mesti dilakukan agar tidak tercela. Namun tidak hanya itu, kita pun hendaknya memancarkan terang itu bagi sekeliling kita. Mereka yang masih hidup dalam kegelapan perlu terang di dalam dirinya. Terang Kristus di diri kita harus dipancarkan agar dunia pun mengenal Sang Juru Selamat kita. Yohanes 1 ayat 16. Mereka yang masih hidup dalam gelap perlu terang di dalam dirinya. Terang Kristus di diri kita harus kita pancarkan agar dunia mengenal Sang Juru Selamat. Caranya bisa dengan menerapkan keteladanan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memperkenalkan Kristus melalui kasih, kekudusan, sukacita, pengampunan, dan buah-buah roh lainnya. Galatia 5 ayat 22-23. Kita juga bisa memperkenalkan Kristus dengan memberikan kesaksian kepada mereka tentang siapa Kristus dan bagaimana Ia mengubah hidup kita, sebagaimana yang sudah kita tunjukkan tadi. Demikianlah cara kita membagikan terang Kristus kepada semua orang. Kita melakukan ini bukan agar dipuji manusia, melainkan karena kita mengasihi mereka dan karena kita tahu bahwa hal itulah yang akan menyukakan hati Allah. Semoga renungan pagi kita pada pagi hari ini bisa mengingatkan kembali hidup kita agar bisa terus menerangi dunia. Terang dunia harus menerangi dunia ini agar mereka bisa melihat
kebaikan Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mau memancarkan cahaya yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Yesuslah cahaya terang dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan memancarkan cahaya Tuhan di sekeliling kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain bisa mengetahui kebaikan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan melakukannya, sehingga kami mampu untuk melakukan tugas kami dengan baik, memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya. Mohon ampun dosa peran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.